Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Wardiah, NIM 19104110012. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis budidaya ikan koi dengan dosen pengampu Ibu Anita Ahirudin, SE, MSc. Latar belakang, sektor perikanan Indonesia memang memiliki potensi yang sangat besar. Berbagai jenis ikan budidaya banyak dijalani oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah budidaya ikan koi yang memiliki nilai jual tinggi. Ikan yang merupakan jenis ikan mas atau karper ini memiliki potensi yang sangat menguntungkan. Peluang usaha budidaya ikan koi dapat dikatakan sangat menguntungkan, di mana budidaya ikan koi mampu mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Ikan koi merupakan jenis ikan primadona yang jika Anda memeliharanya akan mendatangkan keuntungan sendiri. Visi yang pertama, menjadi pengusaha mandiri yang berkualitas dalam bisnis ikan hias ini. Yang kedua, memiliki cabang di berbagai wilayah. Misi, menciptakan kualitas ikan yang terbaik dari aspek warna maupun bentuk tubuh dan memberikan harga yang ekonomis. Tujuan, memperoleh keuntungan dan menambah pengalaman, pengetahuan, dan berwirausaha. Aspek pemasaran. Yang pertama, produk ikan koi akan saya buat beda. Saya mempunyai ide dan inovasi tersendiri dalam menciptakan kualitas pola dari warna ikan koi. Kualitas indukan yang saya sediakan dari berbagai jenis ikan grade A, kualitas pakan yang terbaik akan saya gunakan agar pertumbuhan dan pola warna ikan koi menjadi maksimal. Yang kedua, rencana usaha. Adapun rencana usaha yang saya jalankan dalam usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencana jangka pendek. Yang kedua, rencana jangka menengah. Yang ketiga, rencana jangka panjang. Analisis pasar. Target penjualan yang kami dari berbagai macam, dari kalangan atas penghobi, pedagang ikan, dan anak-anak kecil. Yang keempat, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dapat kami lakukan yaitu media antar teman, yang kedua media banner, yang ketiga media internet, yang keempat membuka cabang, yang kelima memberikan diskon. Analisa operasional. Yang pertama, rencana produksi. Kualitas yang kami berikan adalah kualitas yang terbaik menggunakan indukan kualitas grade A atas agar konsumen tertarik pada produk yang kita jual. Yang B, lokasi. Tempat usaha yang saya rintis ini berada di samping rumah yang lahan kosong milik saya pribadi dan sawah yang akan dijadikan sebagai tempat budidaya ikan koi. Yang kedua, analisis SWOT. Strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threat atau ancaman. Yang ketiga, usaha yang ingin dicapai dalam meningkatkan penjualan. Berikut merupakan usaha dari meningkatkan penjualan yang memiliki sifat ekonomis dan non-ekonomis, yaitu A. Memaksimalkan penjualan dan penetrasi pasar. B. Mempertahankan kualitas pelayanan. Dan yang C. Mendapatkan atau memaksimalkan keuntungan. Bisnis budidaya ikan koi. Bisnis di bidang ikan hias koi ini sampai sekarang pun masih cukup memberi keuntungan yang berlipat bagi kebanyakan orang. Tentunya keanekaragaman ikan koi itu sendiri, baik ikan hias air tawar dan ikan hias air laut, dapat menjadi sebuah usaha yang cukup memberikan keuntungan lebih. Pembisnis dan juga pedagang hingga penggemar sekalipun dapat meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Dan salah satu cara agar dapat budidaya ikan koi dengan sukses ialah tekun dan teliti dalam memilih ikan koi. Tren ikan koi.
Keragaman bentuk dan warna ikan hias sangat indah sehingga dipercaya dapat mengurangi stres para pecinta ikan hias. Tak sebatas itu, ikan hias juga kini mulai berkembang menjadi objek yang dimanfaatkan bagi penelitian, medis, pendidikan, dan konservasi alam. Tingginya minat terhadap ikan hias ini membuat pembudidaya ikan dan pemasar semakin banyak yang mengusahakan ikan hias sebagai komoditas andalan, sehingga berpotensi meningkatkan ekonomi nasional. Tak hanya itu, ikan hias yang dibudidaya di Indonesia juga berpotensi ekspor. Salah satu jenis ikan hias yang kini sedang tren dibudidaya dan berpotensi berlenggang di pasar mancanegara adalah ikan koi. Analisis keuntungan, analisis BEP, yaitu dengan jumlah investasi Rp8.644.800. Biaya operasional per bulan, yaitu dengan total biaya tetap Rp1.695.522. Total biaya variabel Rp8.469.000. Total biaya operasional, biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan Rp10.164.522. Pendapatan per bulan, harga ikan koi 12 ekor dikali 40.000 sama dengan 480.000. 480.000 dikali 30 hari sama dengan 14.400.000. Keuntungan per bulan, laba total pendapatan dikurangi total biaya operasional 14.400.000 dikurangi 10.164.522.000 sama dengan Rp4.235.478. Lama modal balik, yaitu total investasi atau keuntungan sama dengan 8.644.800 dibagi 4.235.478 sama dengan 2 bulan. Dari analisa di atas dapat disimpulkan apabila bisnis budidaya ikan koi sangat menguntungkan di mana modal Rp8.644.800 dengan keuntungan per bulan Rp4.235.478 dan balik modal dalam waktu 2 bulan. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen. Dalam menganalisis studi kelayakan bisnis, aspek manajemen dan SDM penting dianalisis karena menjalankan sebuah organisasi, manajemen satu dengan lainnya memiliki keterkaitan pekerjaan. Suatu organisasi selalu diibaratkan dengan sebuah tubuh. Apabila akan melakukan sebuah perubahan, namun sebagian dari organ tubuh tidak siap untuk menerima perubahan yang telah direncanakan, tidak akan dapat dijalankan. Uraian singkat usaha. Nama usaha Sikoi Jember, nama penyusun dan pemilik Silvi Wardiah, alamat usaha yaitu Ledo Ombo, Jember, Jawa Timur. Produk yang dihasilkan yaitu berbagai varietas koi. Struktur organisasi, pemimpin, bagian keuangan, dan karyawan. Aspek AMDAL. Analisis yang dilakukan di dalam aspek AMDAL menunjukkan bahwa produk bisnis yang saya jalankan tidak merusak lingkungan hidup, maka pengembangan bisnis layak untuk dilakukan. Aspek hukum. Semua ketentuan hukum yang harus dilaksanakan pembisnis budidaya ikan koi belum dikatakan sepenuhnya lengkap. Aspek sosial ekonomi. Usaha budidaya ikan koi yang saya jalankan disimpulkan sudah berjalan dengan baik karena dapat menyerap tenaga masyarakat dengan latar pendidikan yang rendah di mana sumber daya manusia sulit memperoleh pekerjaan.
Di samping itu, usaha budidaya ikan koi dapat mendukung perekonomian rumah tangga dan regional. Aspek lingkungan usaha ini telah memberikan dampak yang baik bagi lingkungan maupun penduduk sekitar lokasi usaha. Karena usaha budidaya ikan koi ini tidak menghasilkan limbah yang membahayakan kesehatan, lingkungan perairan, tanah maupun udara, serta kesehatan manusia. Inovasi logo. Tujuan dari adanya logo produk ini yaitu yang pertama, mempermudah konsumen dan masyarakat untuk lebih mengenali produk yang kita jual. Yang kedua, dapat membuat konsumen yakin dengan kualitas produk yang saya jual. Berikut gambar produk ikan koi yang saya jalankan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.